Ada mental. Apa? Yo. Lopez. Ya, ada Lopez dan ada Adi dari Gasak boleh. Dari Gasak Metal jelasnya. Tepuk tangan. Ini di episode siang hari ini, kali ini kita kedatangan salah satu gitaris metal, bandnya itu Gasak dia. Gasak. Ilustrator juga, seorang guru juga. Guru sekolah apa? Disabel dia. Sekolah khusus untuk anak-anak autis ya. Oh, anak-anak autis. Selamat datang buat Adi di Ngobat. Gimana kabarnya dia? Saya Adi. Alhamdulillah. Ini ngatur jadwal sama Adi ini cukup lama dong. Cukup lama, akhirnya bisa bertemu di episode kali ini. Kita akan bercerita banyak tentang musik metal, jelasnya lebih spesifiknya ke musik apa namanya, death metal dia. Boleh. Death metal dia. Udah berapa lama sih dia main ini? Kalau death metal dari tahun 2008 sih sebenarnya Cikal sudah ada. Oh, berarti Gasak itu awalnya 2008 Cikalnya. 2008. Ya, cuma sudah terkumpul personel ya 2012-an lah. Oh, 2012. Berarti band pertama itu Gasak. Enggak, berubah-ubah sih genrenya waktu itu. Cuma yang death metal sudah ada gitu. Oh, gitu berarti. Gasak ini udah band kesekian kalinya berarti. Iya. Dari 2012 sampai 2012 sampai sekarang. Apa namanya? Mengapa milih genre death? Death metal sih kalau ditanyakan kenapa memilih, sebenarnya nilai-nilai sih. Death metal itu kalau diartikan secara bahasa kan artinya death, mati ya. Metal ya induk dari genre itu sendiri kan. Oh, gitu. Jadi lebih banyak ingat mati jadinya gitu. Tapi yang cukup berbeda dari si Adi main metal. Habis itu tadi juga Ini nomornya tekan tuh. Ini langsung main metal juga. Dia juga seorang guru sekolah khusus buat anak-anak penyandang autis dia. Apa namanya? Biasanya kan anak-anak metal cenderung ke, ya biasanya kehidupannya selain bermusik ya kegiatan di luarnya paling ya masih berhubungan dengan kegiatan bermusiknya. Tapi si Adi malah memilih menjadi seorang guru. Itu gimana cara sinkronisasinya, Di? Jadi titik temunya ya sebenarnya. Kalau titik temunya sebenarnya apa sih sebenarnya? Selera sih sebenarnya. Selera. Kemudian sempat juga mikir, kalau aku mikirnya gimana paradigma masyarakat tentang musisi metal khususnya yang terkesan kadang urak-urakan, yang hidupnya tidak punya masa depan yang cerah. Jadi kita buktikan bahwa tidak seperti itu. Di metal sebetulnya bisa juga kalau misalnya pengen ya musik boleh metal coy. Betul. Cuma ya masa depan juga harus jelas. Harus jelas gitu. Dan yang uniknya kalian juga mengkampanyekan One Finger ya. One Finger ya sebenarnya kita kampanyekan secara vulgar sih tidak ya, karena kita hanya memberikan angin segar kepada masyarakat khususnya di skena musik metal di Pekanbaru, di Riau, bahwa metal itu tidak selalu identik dengan alkoholik, seks bebas, narkoba, drugs, alkohol segala macam, tidak. Kemudian kita hanya menyampaikan bahwa tanpa itu semua kita bisa kok. Kita bisa manggung dengan ciri khas kita masing-masing, kita bisa berkarya tanpa harus ada skop tertentu, tidak. Iya gitu loh, makanya anak metal tuh nggak harus seks bebas, nggak harus ngedrak, nggak harus alkohol, nggak harus mabuk. Ini si Nando udah dibilangin dia kan ini perubahan dari kemarin kan dia punk nih. Oh gitu. Nah kemarin itu udah kenal kita, besok ini mau kedatangan tamu gitaris metal. Aku nak minum apa? Ngolong nggak mau. Aku bilang nggak mau. Apa? Bir. Nah, itu kan mabuk juga. Kau minum ini, minum apa? Ngolong nggak mau aku. Keras kan ya. Oh gitu. Ya, jadi udah tinggalin seks bebas masih? Bebas sih. Artinya cara apa? Bebas? Masih. Iya. Sama siapa kadang-kadang? Sama Seka. Enggak lah. Oh enggak. Sama Ota lah. Sama siapa? Ota. Sama si Okta. Iya. Oke. Iya. Ternyata Okta aku baru tahu tak. Aduh. Jadi Okta gimana? Hot enggak? Hot.
Okta hot ya. Ya. Jadi siapa yang ini yang lebih mendominasi siapa? Aku habisin. Kau yang habisin. Iyalah. Gua udah kurang minum. Iya. Otak kayaknya mual kayaknya. Mual ya. Mual kok bantai dia mual ya. Iya. Jadi ini konten agak sedikit dewasa nggak apa-apa lah. Namanya ya Nando dia memang ingin sebuah kebebasan lagi. Cuma tetap di jalur yang positif lah. Ya tinggalkan lah hal yang buruk-buruk dong. Aku udah buruk, tinggal. Tinggal kan. Mantap betos tuh. Dia lagi viral kan lagi. Iya. Aku lagi nyari vokalis nggak? Hah? Lagi nyari vokalis nggak? Iya, rencananya gitu. Kau bisa scream kan tadi kan? Itu kan ada teknik. Oh, ada tuh. Coba tes. Gimana cara itu? Gue udah ingat lagi. Kok nggak ingat tadi barusan? Anggra bisa. Oh, Anggra bisa. Nah, Anggra bisa. Oke. Gua Anggra tuh bisa. Kembali ke metal ini. Di musik metal. Tampilan gondrong nih. Apa namanya? Terus di sekolah ngajar anak-anak yang menyandang disabilitas kayak autis gitu. Yes, ya. Terus kayak misalnya orang tua si muridnya yang misalnya ini nggak ngelihat itu nggak pernah ini nggak sih? Pernah ada. Maksudnya, bener nggak sih anak bakalan diajarin sama si ini dengan tampilannya seperti ini gitu? Iya. Sebenarnya sih ini tergantung dari memang stigma di masyarakat kita kan seperti itu umumnya. Kadang mengidentikan yang gondrong, tatoan, yang punya piercing itu udah identik dengan ini nggak kapabilitasnya bukan di sini nih gitu. Padahal tidak seperti itu. Justru kebanyakan di skena underground atau teman-teman metal itu sendiri, kebanyakan diantaranya memang orang-orang cerdas. Orang yang peduli lingkungan, orang yang peduli dengan orang-orang disabilitas, orang yang paham tentang kelingkungan sosial kita, yang sangat kritis terhadap isu-isu politik seperti itu. Jadi kalau ditanyakan apakah ada orang tua yang seperti itu, ya mungkin ada. Mungkin ada ya. Tapi dengan kemampuan kita ketika memberikan treatment kepada anak-anak ABK, itu kita buktikan bahwa ternyata ya bisa gitu. Bisa gitu. Berarti tergantung kita lah Tergantung kita. mengedukasi lagi lah masyarakat dibanding jangan ngelihat sesuatu dari covernya aja. Terus nih yang masalah tadi nih apa namanya pelan-pelan teman-teman dari Gasak sendiri nih dari band kalian tuh mengkampanyekan sekarang kan identik aku juga taunya metal tuh ya begini nih metal begini. Cuma teman-teman tuh udah mulai mengkampanyekan metal dengan konsep gitu ya. Itu ada penuh kontroversi nggak atau di mana sih dapat filosofi yang beginian tuh? Sebenarnya filosofi Gini do ya, bukan gitu, gini. itu udah boleh tuh. Boleh ya. Itu udah boleh tuh. Di mana tuh didapat apa ini? Sebenarnya inspirasinya pergerakan ini kan sebenarnya sebuah arus yang berlawanan sih dengan arus yang kebanyakan. Kita bisa dibilang juga membuat arus sendiri. Apakah bisa dikatakan seperti itu? Bisa juga. Sebenarnya ini bebas. Artinya orang mempersepsikan Gasak kah atau pergerakan musik dengan movementnya One Finger itu terserah seperti apa mereka persepsikan. Kita hanya memberikan angin segar ke skop kita di mana skena metal, bahwa kehidupan kita sebagai seorang orang yang berkehidupan sosial juga terikat dengan nilai-nilai tertentu. Jadi jangan sampai kita entaskan nih kita punya paham atau kita mungkin ya notabene-nya orang-orang yang punya akidahnya orang-orang Islam gitu, seorang beriman, terus ketika dia bermain musik terus dia tinggalkan nih unsur agamanya, artinya enggak di sini enggak ada agama, di sini musik ya musik, di sini metal ya metal gitu. Padahal kalau kita berkiblat kepada dunia barat, di situ kampanye yang mereka kampanyekan justru mereka menjadikan satanik itu sebagai barang dagangan. Sorry, berarti yang beginian itu salah satu lambang dari lambang dari iya. Lambang dari Aku lah. Aku udah ngapain satu ini. Nah ini. Nggak boleh sekarang gini. Gitu. Tapi ada nggak kontroversi skena musik metal di Pekanbaru sendiri kan juga sangat cukup besar kan. Maksudnya teman-teman mengkampanyekan One Finger gitu, ada kontroversi nggak sih dengan skena musik metal di Pekanbaru gitu? Ini gasanya mana orang gua gitu. Jadi awal kemunculannya sebenarnya kita kan memang tidak secara vulgar mengkampanyekan hal itu. Cuma kita buktikan bahwa kita berkarya, kemudian kalau batasan mereka atau kriteria dari mereka itu metal itu harus gondrong, maka kita gondrong. Kalau mereka katakan bahwa metal itu harus cadas di atas panggung, maka kita cadas. Artinya batasan-batasan itu sudah kita gembleng nih. Nah sekarang ideologi, kita bahas ideologinya. Terkait ideologi, maka ini adalah sebuah kebebasan cara kita mengekspresikan. Namun sebagai orang yang punya nilai-nilai yang kita anut, nilai-nilai sosial, nilai-nilai agama, itu tentu harus ada parameter.
harus ada koridor, harus ada alur. Oke. Maka alur ini tadilah yang kita beberkan nih ke masyarakat, ke teman-teman nih, bahwa oke, silakan teman-teman yang masih minum ya, tidak ada masalah sama sekali. Kita yang pengen hanya ya seperti bagaimana pergerakan skena straight edge ya, kalau di skena punk ya, straight edge. Jadi paham straight edge itu juga dimunculkan pada eranya di mana gaya hidup sehat itu dimunculkan kepada teman-teman punk. Nah, kalau di Indonesia khususnya di Indonesia tuh kalau nggak salah ya, selain Om Bat Nasution dengan One Finger Movement-nya ya, teman-teman dari apa sih, Melody Maker juga ada, kemudian dari apa sih satu lagi itu yang pakai kostum-kostum itu, lupa namanya, ada sih satu lagi. Jadi mereka mengkampanyekan unsur-unsur agama itu bukan secara vulgar gembeng gitu, enggak juga, tapi kita bawa pesan kebaikan gitu. Jadi konten dan konteks dari lirik, kemasan musik, kemudian attitude yang kita munculkan juga itu mencerminkan bahwa oh ya ini ada yang berbeda gitu. Iya. Terus sejauh ini teman-teman yang di skena ini Pekanbaru ya, di skena underground Pekanbaru menerima nggak sih sejauh ini? Kalau sejauh ini alhamdulillah menerima sih ya. Ada pro ada kontra. Kalau pro pasti ada, kayak kalau kontra gimana kontranya? Kontra ada, tapi ya tidak begitu muncul kepermukaan. Kenapa begitu? Lagi-lagi kita bahas masalah karya, kemudian juga beberapa di antara mereka betul-betul belum memahami sebenarnya konsep yang ini satan itu, yang ini One Finger itu, mereka berarti masih membuyarkan gitu. Intinya ikut-ikutan lah. Ikut-ikutannya masih banyak. Situ ya. Oke. Nah, kalau untuk proyekan Gasak sendiri udah apa namanya? Progres nih dari teman-teman. Progres Gasak ya. Gasak sih sekarang memang kita sedang terus berkarya ya, rekam beberapa materi lagu, sudah mengumpulkan hampir 13 materi lagu juga. Jadi materi-materi itu juga kita rampungkan, dan mungkin ya faktor dari ideologi yang kita punya juga menghambat kita untuk bisa punya kerjasama nih dengan pihak label. Karena mereka masih asing dengan band-band yang punya ideologi yang berbeda nih. Begitu. Berarti jadi ini juga akan menghambat. Berarti beberapa label di luar itu juga memperhatikan, misalnya kalau teman-teman misalnya Gasak nih membawa ideologi misalnya One Finger, itu juga mempengaruhi dari ya. Oke, menghambat sebuah produksi. Betul. Itu sendiri ya. Dan kita Gasak pun sudah siap sebenarnya dengan kontroversi, maksudnya dengan konsekuensi seperti itu. Betul. Jadi memang inilah kondisi kita saat ini ya. Artinya dalam dunia seni pun kita batasan secara global itu pun di-cut oleh faktor tertentu. Kenapa kita secara vulgar bisa mengkampanyekan pornografi, mengkampanyekan feminisme, segala macam isme-isme lainnya bisa kita secara vulgar yang kita kampanyekan, tapi kalau udah unsur beginian itu sensitif sekali ya. Iya. Justru hal-hal yang negatif malah sekarang lebih cenderung disupport. Iya, betul. Malahan yang seperti ini sebenarnya konteksnya itu sesuatu hal yang dianggap negatif, cuma mau kita sampaikan dengan konteks yang positif, malahan dihambat gitu. Planning kapan nih mau ini teman-teman dari Gasak mau ngerilis lah? Sebenarnya kalau untuk rilis kita sedang kerjasama dengan label dari saya lupa Jawa Timur kayaknya ya. Cuma ini masih di follow up terus karena terkait MOU-nya juga belum jelas, karena pihak label ini juga masih meng-hire beberapa band sepertinya. Dan untuk itu kita pun Gasak tidak menghambat kita sebenarnya, karena begitulah seharusnya cara berpikir kita sebagai musisi atau pelaku seni ya. Kita tidak dihambat oleh situasi, waktu dan ruang sebenarnya. Kalau untuk berkarya aja gitu. Berarti dalam waktu dekat mudah-mudahan ya 2022 ya sekarang, mudah-mudahan ya bisa lah rilis berupa apakah. Oke Di, tadi kita udah berbicara masalah metal, masalah One Finger, masalah pekerjaan sampingan, juga menjadi seorang guru. Nah sekarang ini yang mau kita tanyain, kalau tanggapan dari keluarga support nggak sih musik-musik kayak gini nih? Kalau ditanyakan support, alhamdulillah istri tercinta support ya. Kalau konteks keluarga besar nih, tua segala macam, jadi sudah potong itu. Ya, kalau keluarga besar beberapa ada, khususnya orang tua dekat, yang mertua juga masih memandang janganlah gitu. Jangan gitu. Jadi ya memang kalau beliau ya memang ngambil pendapat yang mutlak tidak membolehkan. Oke. Maksudnya
dalam konteks melarang dalam bentuk seperti apa nih? Memang stop bermusiknya atau dari segi penampilan? Semua stop bermusik, penampilan juga Atau kalau kenapa? bisa ya. Ada konteks seperti sekarang, haram segala macamnya. Iya betul, salah satunya itu. Salah satunya situ. Oke. Tapi pernah menyodorkan nggak sih misalnya, wih, sana ulong siapa semuanya gitu kan? Ini aku punya karya. Mereka dengarkan dan mereka ada yang nikmatin, ada yang apa gitu. Pernah ini? Kalau yang untuk keluarga besar ada semuanya sih. Cuma rata-rata itu Mereka tahu musik yang kita mainkan. Tahu. Tapi ya gitu tadi, mereka hanya nilai dari dampaknya apa nih, manfaatnya apa nih. Oke. Nah, kalau manfaatnya banyak ya lanjut. Tapi kalau mudaratnya banyak ya berhenti. Terus cara menyampaikannya? Pas disampaikan poin-poinnya ya mereka ya alhamdulillah beberapa ada yang setuju, ada yang mendukung. Oh kalau gitu lanjut lah. Ya, jadi ada beberapa yang menolak gitu, yang masih menutup diri. Ada. Karena mungkin belum, karena mungkin ini loh, karena mungkin dengar musiknya terlalu keras, terus dengan ya metal kan maksudnya dengan scream segala macamnya menganggap ini musik taunya negatif aja nih karena apa namanya beat lagunya yang cukup ini ya. Oke, Do ada pertanyaan Do? Tadi banyak nih mau nanya sama si Adi tentang metal. Aku anak bentar aja sih. Ya ada mau nanya nggak? Ada. Apa tuh tanya apa? Aku minta lagu bentar itu. Aku lagu Ya kau ada mau nanya nggak sama si Adi bang? Ini rambutnya kayak mana bisa gondrong kayak gini? Aku mau gondrong, tak ada mau nanya nggak? mana kayak bang orang rambut panjang bang. Pakai sampo. Pakai sampo. Rajin sisiran. Perawatan, jangan ngedrak, jangan seks bebas gitu biar rambutnya brewok nih kayak gini kok terus kayak gitu. Yang bentar cukup. Malam itu tuh aku sadar harga ini ke kau udah malam. Kau tegaut ini. Iya kau. Tegaut ini. Udah jelas, istilah jelas kan. Ya. Jadi apa pemirsa di rumah ada yang mau ditanyakan atau pemirsa di sini sih itu? Bang Rido ada mau tanya Bang Rido? Sila. Pas ya, ini abang di sini nih banyak nih warga yang nonton di sini nih. Ada yang mau nanya bang? Nanti. Nando mau nanya Nando? Lanjut dulu ya. Oke. Di terakhir nih, kita kita ada closing statement buat podcast ini. Iya. Mungkin Adi boleh kasih sebuah statement yang bisa merubah paradigma pemikiran generasi sekarang yang dengar musik metal. Mungkin ada yang oke, ini dia bisa terima dan ada yang bisa tidak. Terus pemahaman terserah Adi mau nyamain. Yang konteksnya yang jelas positif lah untuk ini musik metal. Kalau pesan-pesan sih sebenarnya sederhana ya, make noise, make change. Jadi bersuara lah dan buat perubahan gitu. Nah, yang jadi masalah perubahan ke arah mana nih? Oke. Nah, ya. Kemunduran kah atau kemajuan gitu. Nah, ini terkait nilai-nilai kita tadi. Jadi kita bebas di skena metal ini. Ada teman-teman yang punya isme atau punya pahamnya ke kiri, ada yang ke kanan, ya bebas. Tapi ya sejauh yang kita pelajari, kita wajib mencermati apa yang kita lakukan itu aja. Oke, kita wajib mencermati apa yang kita akan lakukan. Jangan sampai nanti kan kita nih main musik metal nih, cadas nih, main death metal, brutal, ada yang slamming death metal segala macam. Nanti pasti kita di alam barzah, Ya. kita yang di brutal death metal. Iko banana dan perut mah. Gitu ya. Oke, Pak. Sekalian terima kasih Wadi sudah datang di ngobrol bareng Derry. Kita akan ketemu lagi di episode akan datang. Siapa lagi bintang tamunya akan kita bahas, kita akan ulik perjalanan kehidupan sehari-hari tentang karir bermusik ataupun itu. Terus like, share, subscribe channel YouTube ini supaya terus menyebar, menularkan hal-hal yang positif. Jangan yang negatif kayak Nando. Oke, aku di sini Roman Berry cabut. Sampai ketemu di episode akan datang. Ada Lopez dengan gaya metalnya dan Adi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Aku sini ada Pes Nando.